Dan kalau bukan Nabi dan Rasul nggak bisa menjawab pertanyaan ini. Sedangkan di Taurat sudah pernah ada. Nah, ini orang Yahudi yang belajar Taurat. Apa makanan pertama yang akan dimakan oleh penghuni surga? Jadi begitu surga jelek mlebu swarga, menu pertamanya ki lontong pecel, apa lontong sayua, apa jo rendang, jo apa itu namanya? Bebek bakar. هبت كالريح 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 قوية جبت كالنار 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 وضية. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal mu'minuna al-muttaqun la'allakum turhamun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Ketua Takmir Masjid, seluruh pengurus dan jajarannya, jamaah kaum muslimin muslimat Masjid Al-Muttaqin, kepada pembawa acara yang juga telah memberikan waktunya kepada kita untuk bisa sama-sama belajar bersama di malam hari ini, yang saya hormati, dan mudah-mudahan kita semuanya yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji syukur hanya milik Allah. Allah yang telah dan senantiasa menganugerahkan berbagai macam kenikmatannya, kenikmatan iman Islam, sehat sempat, sehingga alhamdulillah di malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala mampukan kita untuk bisa menjalankan salah satu syariat, menunaikan ibadah salat maghrib berjamaah. Alhamdulillah, ini sebuah nikmah karunia dari Allah yang sangat luar biasa. Maka jangan kita anggap ini sebagai hal yang biasa, karena tidak setiap manusia oleh Allah diberi nikmat Islam, dan tidak setiap orang yang sudah mengaku dirinya Islam diberi nikmat Allah untuk beribadah kepadanya, diberi nikmat oleh Allah untuk sholat, apalagi berjamaah, belum tentu. Maka kita ini termasuk orang-orang yang Allah pilih untuk bisa senantiasa beribadah kepada Allah. Kita berharap bisa menjalankan apa yang menjadi perintahnya Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan sembahlah Allah Rabbmu sampai datang kepadamu sesuatu yang diyakini, yaitu al-maut. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita dalam ibadah hingga ajal menjemput, hingga Allah layakkan setiap kita mengakhiri hidup dan kehidupan kita ini dalam keadaan husnul khatimah. Kita berharap betul kepada Allah, nantinya kita semua dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang sangat menyenangkan. Apa panggilan Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah ke haribaan Rabbmu
dengan engkau ridho, rela, senang, mardiyah, dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah engkau dalam golongan hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Begitu Allah berfirman. Keluarga jamaah rahimakumullah, berikutnya mari kita sanjung tinggikan salawat dan salam, semoga senantiasa Allah limpah ruahkan keharibaan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah di dalam menjalankan sunnah-sunnah dan ajaran-ajarannya. Jamaah rahimakumullah, malam hari ini sedikit akan kita masih menyampaikan tentang bagaimana penjelasan-penjelasan tentang ilmu. Di beberapa kesempatan yang kita sudah menyampaikan ayat-ayat yang berkenaan tentang keutamaan ilmu dan ahli ilmu, hadis-hadis tentang keutamaan ilmu dan ahli ilmu. Nah, ini ada athar. Jadi ada firman, itu adalah qala Allah, ada sabda, itu qala Nabi, ya, hadis, ada athar. Athar itu adalah perkataan sahabat. Siapa yang akan kita ambil faedah? Yaitu dari perkataan sahabat mulia yang bernama Mu'adz bin Jabal. Siapa namanya? Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau berkata, ta'allamu al-ilma, pelajarilah oleh kalian ilmu. Sebagaimana yang sama-sama sudah sampai kepada kita ilmu, pengetahuan, pemahaman bahwa setiap muslim baik yang laki maupun perempuan itu memiliki kewajiban. Apa kewajibannya? Menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu itu hukumnya fardu ain untuk setiap individu. Nah, yang menjadi pertanyaan berikutnya, lalu ilmu apa yang wajib menjadi fardu ain untuk dipelajari? Apakah semua ilmu wajib? Tentu jawabannya tidak. Karena ilmu Allah itu sangatlah banyak dan sangatlah luas. Sehingga tidak mungkin kita akan bisa menjalankan perintah untuk bisa mengilmui seluruh ilmu-ilmu yang ada. Hingga ulama kemudian menjelaskan, ilmu yang wajib fardu ain hukumnya untuk dipelajari oleh kita kaum muslimin muslimat itu adalah ilmu yang usul, ilmu yang pokok-pokok daripada ad-din al-Islam ini, atau disebut dengan usuluddin. Ilmu-ilmu yang pokok, yang inti, yang dasar, yang harus mengakar. Jadi pemahamannya harus betul-betul mendasar dan mengakar, fundamental dan radikal. Nah, ini istilah ini. Hari ini kalau disematkan di orang Islam nampaknya sangar, Pak, ya. Padahal ini hanya bahasa. Namanya fundamental. Fundamen itu apa tuh, Pak? Mendasar, pondasi. Radikal itu apa? Mengakar. Maka ada kopi, namanya kopi radik ini, Pak, ya. Saya nggak mau jualan ini, cuman kalau pesen bisa. Mumpung ada marketer saya ini, beliau ini, ya. Apa artinya radik itu? Akar. Ya. Memang orang Islam itu harus pemahamannya mendasar, mengakar. Bahkan wajib fanatik terhadap kebenaran Islam. Jadi tidak boleh ragu-ragu, bimbang, ngambang, itu tidak boleh. Ada Mas Yudi. Ini jamaah rahimakumullah. Ya. Belajarlah kalian ilmu. Ilmu apa yang wajib? Ilmu agama. Dari ilmu agama ini ilmu yang mana? Ilmu yang menjadi usul, pokok-pokok daripada agama. Mohon maaf.
Contohnya belajar akidah. Belajar tentang keyakinan Islam yang benar. Karena tidak sedikit orang itu beribadah, ibadahnya menjadi rusak karena dibangun di atas keyakinan yang tidak benar. Sudah capek-capek daftar tunggu berangkat haji, biayanya mahal, tempat ibadahnya juga jauh, harus meninggalkan tanah air, ternyata di sana rusak ibadahnya gara-gara apa? Punya keyakinan yang salah. Dianggapnya nanti kalau haji berada di depan Ka'bah, dapat kain kiswah, kemudian dipotong, dikantongin pulang untuk jimat. Ketika jamarot, kerikil untuk lempar jumroh, ada yang dibawa pulang, dianggapnya keramat, bisa mendatangkan manfaat, bisa menolak madharat. Lah ini berbahaya. Jangan sampai di satu sisi ibadah mungkin kuat, tapi dari segi akidah lemah, bahkan salah. Dan ini terancam. Ya, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Jika engkau mempersekutukan Allah, maka layah batonna, pasti akan menjadi sia-sia amalmu. Ya Allah, betapa bahayanya ketika seseorang itu hanya faham fikih ibadah, namun nggak mau belajar akidah, sehingga sebanyak apapun ibadah yang dia bangun, mengkhawatirkan ibadahnya itu kemudian tertolak, bahkan sia-sia terhapus gara-gara dibangun atau terbangun keyakinannya itu dari keyakinan yang salah. Masih bisa mungkin terjadi tidak Pak? Ada orang rajin berangkat haji, tapi mohon maaf, berangkat hajinya itu bukan lillah, tapi memang syarat agar dia bisa semakin kaya misalnya. Sangat mungkin tidak itu Pak? Sehingga tujuan ibadahnya tidak lillah. Nah ini jamaah rahimakumullah. Jadi orang Islam itu harus memahami betul masalah tauhid, masalah syirik. Macam-macam tauhid, macam-macam syirik. Keutamaan tauhid dan bahayanya syirik. Sehingga porsi seseorang mengilmui tauhid itu sama besar dan sama banyaknya porsi dia untuk mengetahui tentang syirik. Jadi orang Islam itu harus juga belajar syirik, tapi bukan untuk melakukan kesyirikan. Araftu syarra la li syarri. Aku mengenal, mengerti, mengetahui, memahami keburukan, bukan untuk melakukan keburukan. Dulu ada seorang sahabat, beliau berkata, adalah para sahabat Rasulullah itu kalau bertanya tentang kebaikan, ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu, gitu ya. Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku satu amal yang dengan amal itu dapat memasukkan aku ke surga dan dapat menjauhkan aku dari neraka. Tunjukkan kepadaku amalan yang dengannya Allah mencintaiku dan manusia pun juga mencintaiku. Rata-rata kan bertanyanya tentang kebaikan para sahabat. Sedangkan aku bertanya kepada Rasulullah tentang keburukan. Ketika ditanya alasannya, kenapa kok berbeda dengan sahabat yang lain? Kok justru seringnya seneng tanya tentang keburukan? Ada alasan sahabat ini. Apa? Makhofatan ayyudrikani. Takut kalau keburukan itu menimpaku, aku perbuat sedangkan aku belum tahu. Ternyata itu keburukan. Sehingga sesungguhnya porsi mengenalnya kita terhadap kebenaran dan kebatilan itu harus sama. Hanya yang membedakan sikapnya
Kalau kebenaran kita minta agar diberi rizki untuk bisa mengikuti kebenaran, kalau kebatilan minta kepada Allah agar diberi rizki untuk bisa menjauhi kebatilan. Inilah bentuk pemahaman dari doa yang sering kita panjatkan. Allahumma arinal haqqo haqqo. Arinal ini harus ditambah, Pak. Kalau nggak ditambah nanti saya khawatir namanya orang. Nah, kan? Malah jadi bahan bahasa politik nanti ya. Ya. Allahumma arinal haqqo haqqo. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar adalah benar, warzuqnat tiba'ah, dan berilah rizki kepada kami untuk mengikuti kebenaran. Wa arinal batila batila, dan tunjukkanlah kepada kami yang batil itu adalah batil, salah adalah salah, warzuqnajtinabah, dan berikanlah rizki kepada kami untuk menjauhi kebatilan tersebut. Orang Islam itu wajib ngerti tentang Islam, rukunnya Islam, konsekuensi keislaman, pembatal keislaman. Ada yang tahu jamaah rahimakumullah apa pembatal keislaman? Apa pembatal keislaman? Seseorang disebut batal Islamnya itu kalau apa? Murtad, keluar dari Islam. Apalagi? Meninggalkan sholat. Apalagi? Ada pembatal keislaman. Pembatal keimanan itu juga ada. Contoh, ketika ada orang Islam, dia juga punya keyakinan bahwa adanya ilah sesembahan yang lain selain Allah yang juga berhak diibadahi. Itu batal Islamnya. Ya bener, pangeranku Gusti Allah. Mong pangerane agama wong sing liya, ya bener juga. Maka ini sudah cacat tauhid ilahnya. Syahadat tauhidnya batal. Kenapa? Karena dalam syahadat tauhid itu ada rukun yang harus benar dan tidak boleh salah. Pertama, an-nafyu, menolak seluruh sesembahan. Pokoknya seluruh sesembahan ditolak. Dan hanya ditetapkan satu-satunya sesembahan yang hak, yaitu Allah saja. Maka arti daripada la ilaha illallah, tidak ada ilah sesembahan yang hak, yang benar dan berhak diibadahi dengan benar illallah, kecuali Allah saja. Maknanya selain Allah ketika disembah maka itu sesembahan yang batil, dan sedikit pun tidak ada hak uluhiyah, tidak ada hak ketuhanan. Ketika ada seseorang meyakini adanya petunjuk yang sama benarnya dengan petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad, maka itu terancam. Apalagi sampai meyakini adanya petunjuk yang lebih benar. Mestinya pemahaman yang benar bagaimana? Petunjuk yang paling benar adalah petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Tidak ada petunjuk yang lebih benar daripada petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Itu harus seperti itu. Tapi kalau dia memahami ada petunjuk yang sama benarnya, atau bahkan dia meyakini ada petunjuk dalam hal agama loh Pak ya, yang lebih benar daripada yang dibawa oleh Nabi Muhammad, pastikan keislamannya perlu diperbaharui. Perlu bersyahadat tauhid dan bersyahadat rasul lagi. Nah ini jamaah rahimakumullah. Misalnya ajaran yang dibawa Nabi Muhammad ini disandingkan, kemudian dibandingkan dengan ajaran salah satu pendiri bangsa misalnya, tertentu misalnya. Kemudian dianggap sama, atau diyakini yang dibawa oleh pendiri bangsa itu lebih benar. Nah ini bahaya. Dari mana kita tahu bahwa sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad, sebenar-benarnya firman adalah perkataannya Allah? Ya dari hadis Nabi. Fa inna asdaqal hadis
kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammad. Kan begitu. Maka sesungguhnya sebenar-benarnya perkataan itu adalah kitabnya Allah. Dan sebaik-baik petunjuk itu adalah petunjuknya Nabi Muhammad. Ini contoh. Lalu apa? Ilmu yang fardu ain tadi, ya, ilmu tentang fikih ibadah yaumiyah yang kesehariannya menjadi kewajiban kita. Misalnya sholat. Karena setiap orang itu tak terkecuali besar kecil setelah dia balik, kaya miskin, pejabat rakyat, sehat sakit, selama hayat masih dikandung badan masih wajib sholat. Ya. Ada orang sudah nggak wajib sholat, yang ada wajib disolati. Namanya fardu kifayah. Maka ada istilah hari ini apa itu, kata pesan atau pesan singkat itu ya, mumpung masih bisa sholat di belakang imam, sholatlah sebelum disolatin di depan imam. Ini jamaah rahimakumullah. Wajib diilmui tentang sholat ini. Syarat sahnya sholat, rukunnya sholat, yang disunahkan dalam sholat. Jadi satu persatunya dia sudah bisa memisah-misahkan mana yang syarat menjadi fardu, mana yang sunnah. Kalau ketinggalan tidak wajib ngulang karena ini sunnah. Tidak wajib ribut untuk diperdebatkan karena ini yang sunnah. Bukan yang pokok. Yang pokok itu kan syarat sahnya, syarat rukunnya itu yang pokok. Nah ini masalah yang sunnahnya saja kadang menjadi berantem. Nah ini menjadi berantem, menjadi ribut. Ini jamaah rahimakumullah. Sholat dan segala sesuatu ya, yang menunjang daripada benarnya ibadah sholat, termasuk toharoh, itu wajib. Maka rata-rata di buku-buku fikih ulama itu selalu mengawali pembahasan fikihnya itu dengan babut toharoh, bab tentang bersuci. Nanti ada babul miyah, bab tentang air. Ya, miyah itu jamak dari ma. Ini jamaah rahimakumullah. Ini yang menjadi nasihat Mu'ad tadi. Belajarlah kalian tentang ilmu. Bukan seluruh ilmu, tapi ilmu agama. Dari ilmu agama ini pun juga bukan semuanya. Yang usul itu yang fardu ain. Fa inna ta'allumahu hasanah, kata Mu'ad bin Jabal. Maka sesungguhnya mempelajari ilmu-ilmu agama, terlebih yang usul tadi, yang pokok-pokok tadi, itu adalah sebuah kebaikan. Ya Allah, ya Rabb, betapa Allah itu kasih sayang sama kita ya. Kita belajar saja dinilai itu kebaikan. Karena memang tidak ada satupun manusia itu yang terlahir sudah dalam keadaan berilmu. Maka Imam Syafi'i ngendikan, berkata ya, memberi nasihat kepada kita, ta'allam, belajarlah. Falaisal mar'u yuladu aliman. Maka tidak ada seorang pun yang dilahirkan itu sudah dalam keadaan berilmu. Mempelajarinya adalah sebuah kebaikan. Enggak ada keburukan di dalam mempelajari agama, yang ada kebaikan. Tentunya dengan syarat dan ketentuan. Niatnya harus benar. Semua itu berawal dari niat. Kuncinya ilmu itu tidak banyak, cuman dua. Husnul istima' wa husnus su'al. Baiknya dalam mendengar dan baiknya dalam bertanya. Disebut niat benar dalam belajar, satu tentu mencari ridhonya Allah, biar Allah senang sama kita,
biar Allah ridho sama kita. 2, mensyukuri nikmat akal yang sehat. Alhamdulillah semua kita oleh Allah diberi akal yang sehat. Nggak ada yang miring kan insya Allah ya. Alhamdulillah. Ya. Nggak ada yang juga setengah kan ya. Alhamdulillah. Mensyukuri nikmat badan yang sehat, membebaskan diri dari kebodohan, itu makna kumpulan-kumpulan disebut seseorang benar berniat dalam belajar. Jika diniatkan itu. Kemudian untuk menghidupkan agama dan menyebarluaskannya, karena hidupnya agama ini dengan dipelajari dan disampaikan. Bayangkan Pak, kalau agama ini kok putus, nggak ada yang mau mempelajari, nggak ada yang mau menyampaikan, barangkali hari ini kita semua ini nol putul dengan agama. Betul ya? Maka bersyukurlah kita kepada Allah yang telah mengutus di tengah-tengah manusia Rasul pilihan dari kalangan Anbiya. Anbiya mewariskan ilmu kepada ulama. Nah, ulama mewariskan kepada orang yang belajar dengannya, kepada para guru-guru kita dan guru-gurunya lagi terus. Maka tidak berlebihan jika ada ungkapan falaulal ulama ma arafnal anbiya. Kalaulah bukan karena peran jasanya para ulama, tentulah kita tidak mengenal para nabi. Falaulal murabbi ma araftu rabbi. Ma arafna rabbi atau rabbuna. Kalaulah bukan karena murabbi guru kita, barangkali kita tidak mengenal siapa Rabb kita. Nah, ini jamaah rahimakumullah. Disebutkan pula la yunalul ilmu, tidak didapat ilmu itu illa bitawadhu'i, kecuali dengan tawadhu wa ilqa'is sam'i, dan menggunakan pendengaran yang baik. Mendengar yang baik. Tadi ada mendengar yang baik, bertanya yang baik. Apa ada jamaah rahimakumullah orang bertanya tapi nggak baik? Ada. Niat bertanyanya tidak benar. Contoh untuk ngetes yang ditanya, ngecek seberapa jauhkah dan dalamkah ilmunya. Nah, ini nggak benar. Untuk mempermalukannya, sengaja dicari pertanyaan yang sangat sulit, ya kan? Yang sangat sulit. Ya. Ada seorang yang ditanya, apa warna anjing Ashabul Kahfi? Ya. Apa warna anjing Ashabul Kahfi? Silahkan cari sendiri Pak. Ya, ini. Ya. Kalau yang ditanya ini masih ada jawabannya Pak. Kalau yang ditanya ini ya. Karena ini pertanyaan yang pernah ditanyakan oleh orang Yahudi kepada Nabi Muhammad. Nabi itu pasti memiliki satu rahasia ilmu yang tingkat tinggi, dan saya akan buktikan. Saya baru akan percaya kalau engkau wahai Muhammad Nabi kalau bisa menjawab pertanyaan saya. Dan yang ditanya itu 3. Pertanyaannya sulit semua Pak. Dan kalau bukan Nabi dan Rasul nggak bisa menjawab pertanyaan ini. Sedangkan di Taurat sudah pernah ada. Nah, ini orang Yahudi yang belajar Taurat. Apa makanan pertama yang akan dimakan oleh penghuni surga? Jadi begitu surga jelek mlebu swarga, menu pertamanya ki lontong pecel, apa lontong sayua, apa jo rendang, jo apa itu namanya? Bebek bakar. Pakai apa? Nah, ini jamaah rahimakumullah. Itu ada. Nah, nanti nggak usah kita bahas. Ada riwayatnya.
Ini jamaah rahimakumullah. Atau bertanyanya untuk sengaja menyindir dan menjatuhkan salah seorang yang hadir di majelis tersebut. Hati-hati. Jadi niat itu adalah sesuatu yang senantiasa harus kita usahakan benar dan kita kawal terus agar tidak salah. Karena niat itu suatu saat bisa berubah. Bahkan satu amal ibadah itu bisa menjadi rusak adanya karena gara-gara niatnya menjadi berubah. Ini jamaah rahimakumullah. Wa talabahu ibadah. Dan menuntut ilmu itu adalah rangkaian ibadah. Maka di sini diterangkan banyak sekali keutamaan-keutamaannya. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk ilmu, ya, maka dimudahkan baginya jalan-jalan menuju surga. Dan sungguh para malaikat benar-benar meletakkan sayap-sayap mereka sebagai bentuk ridhonya Allah terhadap para penuntut ilmu. Kemudian disebutkan maknanya kenapa itu para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka. Karena satu, para malaikat tawadhu kepada para orang yang ada di majelis ilmu. Dua, karena malaikat itu ikut turun hadir membersamai orang yang di majelis ilmu. Tiga, para malaikat memberikan penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk para pencinta ilmu. Yang keempat, para malaikat dengan sayap-sayap mereka membawa doa-doanya para orang-orang yang ada dalam majelis ilmu tadi untuk mereka sampaikan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan disebutkan, dan seluruh siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi, bahkan sampai ikan-ikan yang ada di dalam air, itu memohonkan ampunan untuk orang-orang yang berada di majelis ilmu, untuk orang-orang yang gemar melazimi, rutin, rajin menuntut ilmu. Masya Allah, ibadah yang sangat luar biasa. Coba bayangkan, bahkan di sini disebutkan ya, satu bab dari ilmu, satu bab dari pelajaran masalah fikih ibadah, ahabbu ilaina, itu lebih kami cintai min alfi rok'atin tatawwu, daripada melakukan sholat sunnah 1000 rakaat. Ngapunten Bapak Ibu, jamaah kita di sini ada yang pernah sholat sunnah 1000 rakaat, Pak. 2 rakaat salam berdiri lagi, 2 rakaat salam berdiri lagi, sampai 500 kali salam pernah, Pak? Oh, Pak Adi pernah nih kayaknya. Kalau masih muda pernah biasanya, masih kuat. Belum ya? Mulai ba'diyah, sholat ba'diyah isya ila kubail, sampai menjelang subuh, sholat terus. Ada yang pernah, Pak? Ternyata membahas satu ilmu, satu bab tentang fikih, satu bab tentang ilmu, itu lebih disukai. Ada yang tahu jamaah rahimakumullah alasannya kenapa belajar menuntut ilmu itu jauh lebih disukai daripada ibadah amalan sunnah, Pak? Ada yang tahu? Amalan-amalan sunnah, sholat sunnah, puasa sunnah, itu hanya akan didapatkan oleh pelakunya ketika pelakunya melakukannya. Kapan pelakunya tidak melakukannya, ya tidak dapat pahalanya. Betul nggak? Kapan pelakunya tidak melakukannya, baik sedang tidak melakukan atau sudah tidak bisa lagi karena meninggal dunia, maka putus. Tapi berbeda dengan ilmu, ya. Maka walaupun sedikit ilmu yang kita dapat itu kita sampaikan. Bayangkan kalau ilmu ini tidak disampaikan, Pak. Ilmu itu mandek, tidak ditabligkan, tidak ada nasyruddin, ya, menyebarluaskan agama. Kita hari ini mengenal agama karena apa? Karena agama disampaikan dan disebarluaskan. Betul Bapak Ibu jamaah rahimakumullah? Betul. Maka ini amalan yang sangat luar biasa.
Ini jamaah rahimakumullah. Wa mudzakaratahu tasbih, dan mengulang-ulang ilmu itu tasbih. Seperti kita mensucikan Allah. Jadi yang saya niki Bapak Ibu, ampun keburu dadi piyantun sing gampang bosenan. Apalagi sama ilmu. Ya Allah, kok yo gur kuwi-kuwi dina-dina kok sing sampekno. Kaya rene materi liyane. Apa sing pemateri ini isone gur kuwi wae yo? Enggak boleh kita seperti itu. Karena sekalipun materi itu terulang-ulang, belum tentu kita semuanya sudah paham. Dan tidak ada sedikit pun kerugian mengulang-ulang ilmu itu. Bahkan kalau kita amati, cermati, hampir seluruh rangkaian ibadah kita semuanya sifatnya diulang-ulang. Sholat diulang-ulang. Mau ke sholat, engkau sholat meneh. Betul nggak? Gerakannya ya begitu, bacaannya begitu. Yang beda cuma jumlah rakaat. Betul? Baca Al-Fatihah aja sehari berapa kali kita? 17 kali yang wajib. Maka wajar kalau Al-Fatihah itu salah satu namanya Sab'ul Mathani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Bahkan salah satu barometer untuk mendetek apakah hati jiwa kita itu bersih atau tidak, itu salah satunya begini. Sesungguhnya penuntut ilmu yang sejati itu adalah ketika seseorang yang sudah mendengarkan ilmu 1000 kali. Sedikit apa banyak, Kak? Mendengarkan ilmu yang sama 1000 kali. Sedikit apa banyak? Banyak. Namun keseriusannya, kesungguhannya, antusiasnya itu sebagaimana dia baru pertama kali mendengarnya. Dan Imam Syafi'i katakan, tidaklah aku mengulang-ulang pelajaranku yang sudah pernah ku pelajari, kecuali setiap aku mengulanginya bertambah kefahamanku. Lalu kita ini gak sekelas Imam Syafi'i, diulangi ping 3 wis eleh. Maka penuntut ilmu itu gak boleh gampang bosenan. Apalagi dengan ilmu yang diulang. Sudah berapa tadi? Mempelajarinya kebaikan, menuntutnya ibadah, mengulang-ulanginya tasbih. Wal bahtha anhu jihad. Tentang ilmu ini enggak kaleng-kaleng jamaah rahimakumullah. Dan mengkaji ilmu itu ibarat jihad. Sampai-sampai kewajiban menuntut ilmu itu menjadi kewajiban yang dituntut untuk dilakukan oleh komunitas kaum muslimin di saat kaum muslimin yang lainnya sedang pergi berjihad. Ya. Tidak sepatutnya seluruh kaum muslimin itu semua pergi ke medan jihad, pergi perang untuk mempertahankan diri dan kedaulatan kaum muslimin. Tidak semua, tidak harus. Falaula nafara min kulli firqatin ta'ifatun liyatafaqqahu fid-din. Sekiranya di setiap kelompok-kelompok, golongan-golongan itu ada sekelompok manusia yang mereka fokus untuk tafaqquh fiddin, mendalami agama, belajar agama. Waliyungdiru qaumahum idza raja'u ilaihim wa la'allahum yattaqun. Untuk apa? Yang belajar itu nanti untuk mengajari orang-orang yang pergi ke medan juang ketika mereka kembali pulang. Kan nggak sempat belajar, Pak. Dan moga-moga mereka bertakwa dengan tafaqquh fiddin ini. Jadi tujuan kita tafaqquh fiddin itu adalah untuk mengajari yang tidak tahu dan supaya kita sendiri yang belajar semakin bertakwa. Ini jamaah rahimakumullah. Wabad lahu kurbah, dan mencurahkan seluruh potensi yang dimiliki dari kekuatan fisiknya, keenceran berpikirnya, kekuatan daya ingatnya, bahkan sampai hartanya
dia kerahkan untuk ilmu. Nggak eman kalau untuk ilmu itu kurbah, bentuk usaha dia mendekatkan diri kepada Allah Rabbnya. Ya. Jadi ketika kita meniatkan membeli buku, itu karena kita cinta ilmu, karena kita ingin lebih tahu, karena kita ingin mengikat ilmu yang kita pelajari dengan tulisan, maka itu bentuk wujud nyata kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Nah, yang terakhir ini diambil semua poinnya. Wa ta'limahu liman la ya'lamuhu shadaqah. Dan mengajarkan ilmu kepada siapa yang belum mengilmuinya itu adalah sedekah. Maka saya titip pesan, nanti yang saya sampaikan ini tolong jangan mandek di bapak-bapak saja. Nanti pulang karo grenengan. Di kota masih usum bahasa grenengan tuh Pak. Apa grenengan itu? Ngobrol kecil sama ibunya di rumah. Iya Bu, tadi ngaji di masjid itu ternyata Masya Allah keutamaan orang belajar, apalagi mempelajari agama itu luar biasa. Sebutkan ini, Masya Allah. Nah ini baru satu perkataan daripada sahabat. Mudah-mudahan semakin memberikan motivasi, dorongan kepada kita untuk terus senantiasa sabar dalam belajar dan tidak pernah jemu untuk senantiasa menuntut ilmu. Astagfirullahaladzim. Sementara saya cukupkan. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas semua khilaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang pesan sahabat Mu'adz bin Jabal tentang ulama ini. Semoga kita dapat selalu senantiasa untuk menghadiri kajian-kajian ini. Meningkat ke acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Apabila ada jamaah yang bertanya dipersilakan. Ada Pak? Cukup. Kalau tidak ada, kita meningkat ke acara terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup kajian pada malam hari ini dengan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah dan doa bagi majelis. Selaku moderator, apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. هبت كالريح قوية جبت كالنار كالنار وضية